Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ini si Reply Harun nampaknya kebenciannya terhadap Pak Jokowi luar biasa ya. Ya maklumlah, 2 kali dipecat si Reply Harun ini dari BUMN. Reply Harun mengatakan ya dalam orasinya berapi-api, kalau RRT ya Roy Suryo, Rismon, Diva itu datang ke Solo minta restoratif justice, maka saya pastikan akan berhenti jadi lawyer mereka. Jadi kan si Reply Harun ini tidak ingin kegaduhan ini usai ya. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, Reply Harun sebut ya, Reply Harun mengatakan Pak Jokowi itu baiknya dibuang ke luar negeri. Itu lebih manusiawi karena Pak Jokowi dalam kondisi sakit, kata si Reply Harun ini ya. Jadi masyarakat Indonesia harus tahu siapa sih sebetulnya si Reply Harun ini, seperti apa Reply Harun ini ya, kebenciannya terhadap Pak Joko Widodo. Dan selanjutnya ada yang menarik nih, Roy Suryo. Roy Suryo jejak digitalnya itu memalukan dirinya sendiri ya, yang mana dalam sebuah video Roy Suryo mengatakan fotokopi itu tidak bisa menjadi bukti, tetapi sekarang yang dia teliti itu sendiri ya, ijazah Pak Jokowi, sampai-sampai sebut ijazah Pak Jokowi palsu, itu dari fotokopi. Nah, terakhir kita akan mendengarkan Bung Adi Prayitno ya, pandangan Bung Adi Prayitno ya terkait pidato Pak Jokowi di acara PSI, yang mana Pak Jokowi ya dengan berapi-api akan terjun langsung untuk memajukan PSI di 2029. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa lama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Dan yang mau dalam tanda kutip menyerah dengan meminta yang namanya restoratif justice datang ke Solo, saya jamin kalau ada di antara RRT datang ke Solo, saya berhenti menjadi lawyer mereka. Targetnya adalah yaitu Jokowi harus diadili. Tetapi ada juga yang kemudian mengidekan, ngapain kita mengadili Jokowi dengan korupnya pengadilan kita ini. Tiba-tiba begitu diadili bebas dia, ya kan? Tidak terbukti semua korupsinya. Bisa juga ada orang yang mengatakan, kenapa nggak di persona non grata kan aja? Kan dia lagi sakit, ya sudah dibuang saja dia ke luar negeri, ya kan? Ke mana dia suruh berobat dan nggak usah kembali lagi. Sehingga nanti dinastinya akan hancur dengan sendirinya. Itu menurut saya alasan yang masuk akal, manusiawi, tetapi juga menyelesaikan persoalan. Perlu dipertimbangkan. Kalau mengadili itu berlarut-larut KPK dulu dan lain sebagainya. Padahal kalau besok lusa Jokowi di persona non grata kan selesai masalah kita. Benar nggak? Benar nggak? Selesai masalah kita, katanya. Pak Jokowi dibuang ke luar negeri, kata si Reply Harun. Astagfirullah, luar biasa ya. Kebencian Reply Harun ini menghilangkan akal sehat dan akal waras ya seorang Profesor Dr. Reply Harun. Perlu diketahui Pak Reply ya, Indonesia ini nggak butuh orang seperti Anda, karena adalah sosok provokator sesungguhnya yang tidak ingin Indonesia ini baik-baik saja, yang ingin terus-terusan kegaduhan ini itu nggak usai-usai ya. Indonesia nggak perlu orang seperti Reply Harun ini. Udah dipecat 2 kali di BUMN, sedangkan Pak Jokowi 2 periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Rakyat masih cinta Pak Jokowi, rakyat masih butuh Pak Jokowi. Rakyat tidak butuh orang seperti Anda, karena Anda ini hanyalah seorang provokator yang terus-terusan bikin gaduh ya, menciptakan konflik untuk kepentingan kalian sendiri ya, untuk menyelesaikan masalah kalian sendiri. Kan udah disebut tadi sama si Reply Harun ya. Nah ya, masyarakat Indonesia harus tahu ya, inilah si Reply Harun ya, orang yang benci terhadap Pak Jokowi ya, bisa jadi karena sakit hati dipecat ya, pokoknya begitulah. Tapi untuk Gibran itu sudah telak, sudah jelas. Buku Gibran Endgame karangan Respon, dan juga sebentar lagi akan ada buku Gibran Black Paper yang saya tulis. Black chapter yang saya tulis. Iya, yang bikin dia yang lupa. Menjelaskan soal keburukan
keburukannya dan hinaannya Gibran terhadap Pak Prabowo. Fitnah, fitnah. Sendiri mungkin kemarin belum terlalu dengar itu, harusnya sangat-sangat marah. Masa presiden dibilangin tinggal satu bijinya? Padahal teman-teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya? Dia bilang fotokopi nggak bisa jadi barang bukti, sedangkan dia meneliti ijazah dari fotokopi. Itu adalah contoh orang sinting, mengaku pakar ahli, tapi nggak punya karya. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Salah satu isu politik yang menarik untuk dibicarakan hari ini adalah soal komitmen politik Jokowi yang katanya akan habis-habisan, akan mati-matian untuk memenangkan PSI di masa-masa yang akan datang. Komitmen politik ini disampaikan Jokowi dalam sebuah pidato politik yang disampaikan Jokowi dalam Rakernas PSI yang digelar di Makassar. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang tentu per hari ini cukup ramai diperbincangkan dan dikutip oleh semua media mainstream, di media massa dan kelompok-kelompok netizen pun juga tanpa henti bicara tentang pernyataan politik Jokowi ini. Saya kira ada beberapa hal yang menarik untuk diperbincangkan. Pertama, tentu ini semakin mempertebal bagaimana komitmen politik Jokowi bahwa PSI itu adalah partai politik yang per hari ini secara definitively sudah menjadi bagian penting dari Jokowi. Jadi sekalipun Jokowi belum resmi misalnya ber-KTA menjadi bagian dari PSI, ini kan menjadi penebal bahwa sebenarnya Jokowi adalah PSI, PSI adalah Jokowi. Wajar kalau kemudian dalam arahan politiknya hari ini di Makassar, Jokowi siap mati-matian, full power dan total turun gunung untuk memenangkan PSI. Jokowi bahkan jika dibutuhkan akan turun ke provinsi-provinsi. Bahkan Jokowi katanya siap untuk turun ke kabupaten dan kota, bahkan hingga kecamatan. Dengan bahasanya yang cukup berapi-api, seperti Jokowi ingin memberikan pesan kepada seluruh kader-kader PSI yang hadir saat itu dalam Rakernas PSI di Makassar, memberikan pesan politik bahwa untuk membesarkan dan memenangkan PSI, maka semua kader dan seluruh struktur harus total turun gunung, membentuk jaringan yang tentu saja sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan politik. Nah, yang kedua yang menarik adalah ketika Jokowi mengatakan bahwa ya tentu PSI itu harus memiliki jaringan dan struktur yang cukup solid dari pusat, dari kota, hingga tingkat desa dan tingkat ranting yang ada di daerah. Inilah yang kemudian sering sebenarnya disampaikan oleh Jokowi bahwa ini semacam stimulus politik, bahwa sebenarnya sebuah partai politik untuk mendapatkan dukungan dari rakyat maka pengurusnya itu memang harus kondusif mulai dari pusat, provinsi, kabupaten dan hingga RT RW. Bahwa Jokowi adalah kiblat politik PSI, bahwa Jokowi itu adalah imam besar yang dimiliki oleh PSI hari ini. Itulah kemudian yang saya sebut sebagai poin yang ketiga. Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengatakan bahwa satu-satunya tokoh nasional yang harus ditetapkan dalam setiap kampanye PSI adalah Jokowi. Oleh Jokowi yang katanya jika dibutuhkan Jokowi akan full power dan mati-matian untuk turun gunung di seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan kota, dan bahkan hingga kecamatan. Jokowi mengatakan masih sanggup untuk melakukan kampanye politik itu, bahkan menjadi presiden 2 periode. Tentu ini adalah semacam uji materi di masa-masa yang akan datang, khususnya di 2029. Apakah Jokowi setelah tak lagi jadi presiden dan Jokowi setelah tak lagi bersama dengan PDIP, kesaktian Jokowi minimal diukur mampu bisa mengantarkan PSI, Partai Solidaritas Indonesia ini, untuk pertama kalinya lolos ke parlemen
Meski pada saat yang bersamaan banyak pihak yang sebenarnya mengatakan bahwa ya sepertinya Jokowi sudah tidak akan sesakti seperti yang dahulu kala karena Jokowi bukan lagi presiden, dan bahkan banyak pihak yang juga mengatakan bahwa ya Jokowi itu tidak akan menang di Solo, tidak akan menang jadi gubernur, dan tidak akan menang jadi presiden tanpa ada dukungan dan mesin politik yang dimiliki oleh PDIP. Tentu ini adalah perdebatan lama, tapi bagi saya secara prinsip di 2029 adalah moment of the truth bagi Jokowi dan para pendukungnya, bahwa dengan kehadiran Jokowi, di mana Jokowi sudah dianggap ideolog di partai ini, di mana Jokowi dianggap sebagai imam besar di PSI, adalah ya suka tidak suka di 2029 ya PSI minimal lolos ke parlemen. Tentu ini adalah semacam pembuktian ya bahwa Jokowi itu memang cukup bisa diandalkan untuk menderek elektabilitas sebuah partai seperti PSI. Meski pada saat yang bersamaan banyak pihak yang mengatakan, bukankah waktu pileg di 2024 PSI sebenarnya sudah mengkapitalisasi sosok Jokowi. Kalau dilihat dari banner-banner, kalau dilihat dari baliho dan spanduk-spanduk yang menjadi alat pelaga yang dimiliki oleh PSI sepanjang pemilu di 2024, memang di situ ada foto Jokowi yang bersebelahan atau berdampingan dengan Kaisang Pangarep yang saat itu juga adalah Ketua Umum PSI Parlemen. Saya tentu ingin menghindari perdebatan Jokowi kuat, tidak kuat setelah tak lagi jadi presiden dan setelah tidak lagi bersama dengan PDIP. Saya justru ingin menunggu langkah-langkah konkret apa yang dilakukan oleh Jokowi, PSI, dan seluruh kader-kadernya. Jokowi tentu harus mampu mengantarkan partai ini, partai PSI, partai yang berlogo gajah, untuk pertama kalinya lolos ke parlemen, khususnya di 2029. Karena kalau PSI tidak lolos ke parlemen, maka yang paling banyak dikritik dan pastinya yang akan paling banyak dibully adalah Pak Jokowi. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Untuk PSI kalau ingin lebih maju lagi, ingin lolos ke parlemen, kalau kata Pak Jokowi, kesimpulannya itu harus bergerak dari akar ranting gitu ya. Kita akan lihat di 2029 PSI akankah lolos ke parlemen atau makin tenggelam ya. Kurang apa lagi, Pak Jokowi sudah menyatakan akan full power nih untuk memajukan PSI. Nah, inilah video kita ini. Silahkan ketik komentar di kolom komentar. Saya Akbar JK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.